Oke, ada keluarga yang menempatkan yang paling urgent itu adalah karakter. Boleh. Ada yang pertama menempatkan ke akademiknya. Boleh. Tapi dua hal ini, Mbak Rini, ini harus dimasukkan dalam kurikulum. FM Sonora Medan, sahabat Sonora. Masih di 10.12, masih bareng saya Rini Aprianti. Dan dua minggu sebelumnya kita sudah sempat ngobrol seperti apa sih sekolah itu, atau seperti apa sih rumah bisa dikatakan sekolah, pasti ada kurikulumnya. Nah, ini yang akan kita bahas lebih lanjutnya di hari ini bersama Pak Agustinus Ketaren dari Mega Quality. Pak Agus, mungkin kita flashback sejenak nih, kita reminding ke sahabat Sonora, sekolah itu bernama rumah di 2 minggu lalu, seperti apa? Ya, ini menurut kita sih sangat penting ya, Mbak Rini, sahabat Sonora. Jadi rumah itu dijadikan satu tempat wadah untuk sekolah. Rumah itu ada di dalamnya orang tua. Jadi hari ini kita akan lanjutkan yang kurikulumnya, peran orang tuanya, peran anaknya, begitu. Karena memang asal muasal bahkan berakhirnya semua kita itu ada di rumah. Kita lahir, ya, bahkan kita nanti meninggal, semuanya ada di rumah. Jadi di rumah itu harus disajikan dalam bentuk yang menarik, membuat anak-anak nyaman, orang tua juga betah di rumah. Itu sebenarnya tujuan kita, Mbak Rini. Kenapa kita bahas ya 2 minggu yang lalu sama minggu ini, ya, supaya benar-benar kita jadikan bahwa rumah ini menjadi tempat belajar yang paling efektif. Seperti halnya sekolah, berarti kalau kita pun di rumah memberikan pelajaran, ya mau itu pelajaran kehidupan ataupun pelajaran di sekolah juga bantuin ya Pak ya. Betul. Pasti dong kita harus mengerti kurikulumnya dulu. Iya. Jadi sahabat Sonora, kurikulum di rumah itu sebenarnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak, kebutuhan masing-masing setiap kita. Ya, jadi setiap pribadi anak itu kan beda-beda usianya, beda-beda kebutuhannya. Nah, para orang tua harus kreatif memang untuk membuat kurikulum ini benar-benar menarik. Contoh misalnya anak pertama itu, ya, dia tidak suka matematika, ya, dia senangnya itu adalah bahasa. Nah, baru anak kedua dia senang matematika, ya, baru bahasanya mungkin masih kurang. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang bentuknya begitu. Nah, akhirnya kita combine, melibatkan semua ya anak ini untuk bisa berfungsi di dalam menyusun kurikulumnya. Nah, itu untuk kurikulum misalnya secara akademik. Jadi orang tua nggak perlu pusing dulu ya. Mana mungkin nih orang tua ngajari anaknya Pak Agus, mungkin gitu pertanyaannya kan? Wah, boro-boro ngajari anak saya SMA, anak saya SMP, pelajaran yang SD aja pun kita nggak ngerti gitu ya. Nah, nggak usah pusingkan di situ dulu, masing-masing kita berfungsi aja dulu. Tapi kalau misalnya anak kita ada 3 orang, di mana Bapak Ibu ya, sahabat Sonora bisa melihat kelebihan dan kekurangannya, justru bisa itu jadikan kekuatan untuk menyusun kurikulum ini. Seperti saya sebutkan tadi, yang suka matematika, yang tidak suka matematika, yang suka bahasa, linguisnya bagus. Nah, itu dijadikan menjadi acuan untuk menyusun kurikulum. Jadi mungkin aja sang kakak bisa ngajari adiknya, sang adik juga bisa memberikan masukan kepada kakaknya dari masing-masing kelebihan. Itu secara akademik. Kalaupun secara akademik mungkin para orang tua sibuk, atau mungkin para orang tuanya tidak bisa, seperti yang SMA, yang SMP, ya bisa dihadirkan satu orang guru, bisa aja untuk secara akademiknya. Tetapi bisa juga dilibatkan orang tuanya. Nah, makanya nanti kurikulum orang tua mungkin kalau nggak bisa secara akademik, bisa disusun berdasarkan behavior, karakter, kebiasaan yang dibutuhkan oleh anak. Contoh misalnya kurikulumnya memang untuk akademiknya kita belajarnya tentang itu tadi, matematika, bahasa. Tetapi secara behavior, karakternya, nah papa atau mama, misalnya kita lihat anak nomor 1 ini, nada suaranya tinggi sekali. Kalau udah ngomong sama dia itu nada tinggi terus gitu. Mungkin ini perlu reduce, perlu dikurangi. Nah, ini jadikan kurikulum. Bagaimana supaya suara kakak atau suara abang ini bisa turun? Kalau misalnya mengatakan memerintah atau apa, bisa turun. Nah, ini jadikan suatu kurikulum. Nah, siapa yang mengajarinya? Nah, bisa dilibatkan orang tuanya tadi untuk hal-hal karakter. Nah, lalu misalnya secara simple, ya, misalnya orang tua melihat waktu makan bersama, sang anak mungkin agak sulit menggunakan garpu atau sendok, atau mungkin kesulitan. Nah, ini manner di dalam apapun, di dalam misalnya makan, itu juga menjadi satu kurikulum bisa dimasukkan. Nah, contohnya lagi misalnya wanita
remaja, cara berpakaian. Nah, ini bisa dijadikan juga kurikulum untuk bisa ngajari. Jadi ini masukan-masukan dari setiap semua yang ada dalam keluarga, ini menjadikan satu kurikulum. Hal yang paling urgent. Ya, oke. Ada keluarga yang menempatkan yang paling urgent itu adalah karakter. Boleh. Ada yang pertama menempatkan ke akademiknya. Boleh. Tapi dua hal ini, ini harus dimasukkan dalam kurikulum. Karakternya dan akademiknya. Supaya seimbang. Nah, di sini nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Ini semuanya fungsi pengawasannya, accountability-nya itu bukan hanya kepada orang tua. Misalnya sang orang tua memberikan satu kurikulum tentang karakter, bagaimana bicara supaya lembut, contohnya, ya. Nah, pengawasannya bukan hanya orang tua. Misalnya orang tuanya kerja, tapi fungsi pengawasannya, accountability-nya itu satu dengan yang lain. Mungkin kakak sama adiknya itu bisa saling accountability, mempertanggungjawabkan apakah hari ini adik atau abang tadi suaranya masih tinggi nggak? Berapa kali dia melakukan? Nah, itu bisa dijadikan accountability, jadi parameter. Jadi nggak harus ada papa, ada mama, baru itu terjadi. Justru pada nggak ada papa dan mama, misalnya kerja, nah mereka saling accountability. Nah, makanya harus diberikan kepercayaan. Bukan anak yang lebih tua juga, yang anak yang paling muda pun diberikan kepercayaan untuk bisa accountability satu dengan yang lainnya. Jadi mungkin abang agak sulit mungkin saling mempertanggungjawabkan kepada adiknya karena menganggap bahwa adik itu paling bungsu, si kecil gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ibu bapak percayakan aja. Dek, nanti tolong hitung abang suaranya pakai tinggi nggak ini satu hari ini dari jam kita pergi kerja sampai nanti mama papa pulang kerja. Nah, itu kan jadi tanggung jawab bagi si adik, si bungsu tadi untuk melihat abangnya, untuk bisa menegur atau mungkin ya menjadikan evaluasi bagi abangnya. Nah, pas nanti pulang selesai makan malam itu bisa dievaluasi, atau mungkin seminggu sekali pas papa dan mama hari Sabtu tidak kerja, itu jadikan evaluasi untuk pembelajaran kurikulum tentang bagaimana supaya abang kakak yang nadanya tinggi tadi bisa berubah. Memberikan kepercayaan menurut saya sudah bisa dilakukan sejak dini ya Mbak Rini, sahabat Sonora. Tadi saya katakan misalnya anak bungsu, si bungsu mungkin SD, abangnya mungkin SMA, jauh banget kan? Nah, jauh banget. Tapi memberikan kepercayaan untuk saling accountability, kejujuran itu penting. Bisa aja dilatih, tidak ada masalah sebenarnya untuk si bungsu, adik yang usia misalnya SD tadi, untuk memberikan accountability kepada abangnya, dan abangnya juga yang SMA tadi bisa memberikan accountability kepada adiknya. Jadi ini dianggap serius. Ini dianggap satu kurikulum yang memang ada reportnya tiap minggu gitu. Jadi ini seperti kita mendapatkan report dari guru di satu sekolah. Nah, di rumah itu juga bisa dijadikan satu report. Jadi reportnya apa gitu. Ini sesuai kurikulum yang berdasarkan kebutuhan sang anak masing-masing. Apakah si adik sudah bisa accountability kepada abangnya, atau abangnya sendiri memang adik masih kecil kali, ngapain aku bisa accountability sama adik gitu. Nah, ini kan memang perbedaan usia justru membuat mereka bisa saling menerima ya. Ya, jadi abang nggak merasa sombong, adik juga nggak merasa rendah diri. Jadi bisa aja accountability-nya begitu. Jadi memberikan kepercayaan kepada si bungsu, memberikan kepercayaan juga kepada anak yang paling besar. Nah, ini satu proses di mana memang kurikulumnya ya seumur hidup ini sebenarnya Mbak Rini. Tetapi satu bagian-bagian tertentu yang sahabat Sonora, para orang tua melihat yang perlu diubah, perlu dimasukkan dari kurikulum yang urgent, menurut saya sih ya bisa dimasukkan. Baru targetnya harus ada, misalnya diselesaikan dalam 1 bulan. Nah, diselesaikan dalam 2 bulan gitu. Sama seperti kurikulum di sekolah gitu ya, per 6 bulan, per 3 bulan gitu ya. Ada trimester, ada semesternya. Jadi ini juga gitu. Misalnya kita evaluasi, kalau saya sih paling gampang tuh hari Sabtu, pada saat memang orang tua nggak kerja. Nah, itu evaluasi per minggu. Ya, kita duduk ya sambil kita misalnya selesai sarapan atau selesai olahraga hari Sabtunya atau hari Minggunya, itu paling duduk, oke, kita susun raport kita hari ini, minggu ini, gimana tentang tadi suara tinggi, gimana abang, adik, gimana, coba kasih reportnya. Penilaiannya berarti tergantung kitanya ya Pak ya? Iya, tergantung apa yang kita beri penilaiannya. Betul, bagian-bagian apa aja, bisa aja dalam hal menyuruh. Abang itu kalau udah menyuruh itu mendesak, suara tinggi, dalam hal apa lagi gitu. Ada bagian-bagian nanti dinilai sama yang accountability, bisa
bisa aja adiknya yang menilai, nggak ada masalah. Itu kan bagian pribadi yang kita serahkan tanggung jawab kepada adik, dan kejujuran adik juga dilatih di situ kan. Ya, itu lebih relevan menurut saya. Tapi anak bisa nggak sih ngasih rapor buat orang tua? Nanti kita bahas di sesi selanjutnya ya, Pak Agus ya. Oke.